Fedila Handika dan kembali lagi dalam program spesial Ramadan kembali ke Garisnya yang akan berbincang atau berbicara soal kehidupan spiritual atlet Indonesia. Dan kali ini sudah bersama kita ada Yuanita Ramadhani, atlet hoki Indonesia. Halo Yuanita. Halo. Gimana kabarnya selama puasa ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kamu lagi di mana ini? Lagi di rumah. Di rumah, berarti di Kalimantan ya? Ya, Kalimantan. Kalau misalnya selama bulan Ramadan kayak gini kan kita lagi PSBB juga nih. Kamu masih melakukan kegiatan kayak kuliah gitu nggak sih? Atau memang udah di rumah aja semuanya sebagai di rumah? Tetap ngelakuin kuliah, latihan dari rumah. Kuliahnya maksudnya pakai standby di rumah aja atau kamu tetap berangkat ke kampus? Enggak, tetap standby di rumah. Oh, tetap standby di rumah. Nah, kalau latihannya gimana tuh latihan? Apa aja kegiatannya biasanya? Kalau latihan itu sudah ada program dari pelatih. Nah, nanti kita tinggal jalanin program itu aja, terus kita kayak kirim video gitu. Terus kalau misalnya kayak latihannya kecepatan atau daya tahan, itu kita harus kirim bukti waktu. Oh gitu. Biasanya kamu melakukan latihannya itu di pagi hari kah? Atau setelah buka puasa atau menjelang buka puasa? Saya kan program latihannya ini sehari 2 kali, jadi itu teknik sama fisik. Jadi kalau puasa ini saya ambil sore sama malam. Oh, sore sama malam berarti menjelang berbuka sama setelah berbuka puasa ya? Setelah sholat tarawih. Oh, setelah sholat tarawih. Jadi ketika udah buka puasa udah nggak begitu begah baru ya latihan fisik gitu ya? Iya. Nah kalau misalnya Asian Games kemarin, kan waktu Indonesia juga melakukan pertandingan kan, kamu juga menjadi salah satu anggotanya juga kan. Nah itu masuk ke dalam peringkat ke-7 benar nggak sih? Termasuk apa? Masuk ke dalam peringkat ke-7 Asia. Iya. Nah itu selama Asian Games itu gimana sih? Bisa diceritain nggak kayak gimana aja sama pertandingannya? Selama Asian Games ya, itu saya gabung di Asian Games itu pas pelatnas pelatihan nasional tuh yang lain sudah bergabung, saya baru bergabung karena saya perwakilan 5 atlet Indonesia dipanggil untuk Liga Malaysia. Jadi saya main untuk Liga Malaysia, baru setelah selesai itu saya baru gabung ke Platnas Asian Games. Oh gitu. Dan sebelumnya juga katanya kamu ini sebenarnya bukan pemain hoki ya awalnya ya, itu sprinter dulu ya? Iya. Nah, bisa masuk hoki itu pas usia berapa dan kenapa bisa dari sprinter pindah ke hoki itu gimana sih? Awalnya kan atletik, terus sering ikut O2SN gitu. Nah, habis itu setelah SMA masuk SMA itu ada ekstrakurikuler hoki. Nah, yang pelatih hoki ini tetangga saya, dia ngajak saya terus buat main hoki. Cuma saya kan posisi saya juga sama pelatih di sekolah tuh pelatih atletik juga. Jadi saya masih jalanin kayak 2 gitu. Jadi seminggu tuh saya ikut ekskul atletik, seminggu itu juga ikut ekskul hoki. Tapi makin lama di hoki makin suka karena kan kalau di hoki tuh rame gitu, banyak teman, nggak sendiri-sendiri. Jadi ya saya senang di hoki, jadi saya lanjutin. Berarti bisa dibilang adaptasi kamu itu nggak sulit ya ketika dari sprinter pindah ke hoki gitu ya? Ya. Nah, berarti kamu masuk hoki itu SMA? SMA kelas 1, ya. SMA kelas 1. Terus pas ikut Asian Games berarti kamu udah kuliah atau masih SMA juga tuh? Kuliah. Itu sudah Oh, saya kuliah.
saya itu kecepatan sekolah. Jadi saya kelahiran 97 tapi lulusnya sekolah SMA lulusan 2014. Jadi saya sempat pernah kuliah di teknik pertambangan. Tapi gara-gara susah izin untuk pertandingan, saya keluar lagi pindah kuliah ke olahraga. Tuh. Oh, jadi sebelumnya sempat ke teknik pertambangan. Kamu juga katanya Ya, kamu sempat cuti kuliah ya? Itu gimana tuh? Cuti kuliah yang di teknik pertambangan atau cuti kuliah yang di bidang olahraga? di olahraga. Sudah di olahraga. Oh, kenapa? Kok cuti? Awalnya kan kampus itu kasih izin, kasih keringanan untuk yang atlet Asian Games itu nggak apa-apa, nggak usah cuti, maksudnya tetap dapat nilai. Tapi dari sayanya nggak mau karena pas waktu itu saya tuh sudah semester 6, jadi kan mata kuliahnya tuh sudah kayak yang tingkat atas kan. Jadi saya takut nanti pas saya nerusin saya nggak tahu apa-apa, jadi saya paksa tetap ngambil cuti. Karena di posisi itu juga kan saya liga di Malaysia itu saya 3 bulan. 3 bulan di Malaysia, habis itu lanjut lagi Asian Games hampir setahun. Tuh. Oh, oke. Aku sempat lihat Instagram Yuanita nih, waktu pas latihan hoki. Kan kalau dilihat dari busananya kan kayak casual dengan pakai kaos, pendek. Tapi aku sempat lihat juga di tahun 2015 akhirnya kamu memutuskan untuk berhijab. Nah itu gimana tuh ceritanya akhirnya kamu bisa memutuskan untuk berhijab? Adaptasi kamu juga seperti apa tuh Yuanita? Uh, berhijab itu pokoknya setelah selesai Asian Games. Itu setelah Asian Games, nah jujur yang lebih spesifik saya berhijab tuh karena saya kan suka sakit tipes gitu kan. Nah, terus saya tuh selama Asian Games itu suka tuh kayak gimana sih? Kayak suka ngerendahin diri saya sendiri gitu. Terus kadang tuh kalau misalnya jauh, ya kayak misalnya nih banyak yang mau seperti saya nih. Saya kan juga pemain terbaik Indonesia. Nah, tapi tuh kayak di diri saya tuh tetap aja ada yang kurang gitu. Pokoknya kayak belum puas gitu kurang ya? aja ya, merasa kurang aja. Terus tuh saya juga tiba-tiba tuh suka senang, habis senang tiba-tiba mood sedih kayak gitu. Terus suka juga misalnya chat ibu gitu, chat orang tua gitu, pingin pulang aja gitu. Aku nggak suka di sini, kadang suka ngomong aku rasanya mau mati aja kayak gitu. Suka. Itu kenapa tuh kamu sampai punya perasaan seperti itu? Apakah tekanan dari lingkungan kamu ketika kamu sudah berhijab atau sebenarnya memang ada dari diri kamu sendiri? Sebenarnya kan saya belum tahu ya, kalau selama di Asian Games tuh saya belum tahu. Uh, Orang tua cuma bilang mungkin kecapean gitu, atau enggak banyak pikiran gitu. Nah, tapi setelah pulang Asian Games, makin lama, kan saya di rumah aja tuh libur juga latihan di daerah. Jadi saya tuh di rumah, kuliah kan belum juga aktif, karena kan saya cuti. Itu makin lama kok makin parah gitu, saya suka nangis-nangis sendiri. Wah, saya mikir saya sudah nggak normal nih, saya pikir gitu kan. Jadi saya berobat ke psikiater. Tuh. Oke, berarti bisa dibilang selama kamu mengikuti Asian Games itu kamu merasa depresi gitu ya? Makanya akhirnya setelah kamu selesai Asian Games, merasa kamu ada yang nggak beres dari diri kamu, akhirnya kamu ke psikiater dan baru berhijab gitu atau gimana? Iya, iya. Oh, berarti merasa tertekan selama Asian Games atau gimana? Sepertinya kan kayaknya tertekan karena kan saya kan dibutuhkan di tim. Terus saya tuh merasa saya bisa nggak sih melakukan, sedangkan saya ini dituntut tuh lebih. Saya yang pokoknya saya yang dari segi fisik,
kecepatan semua kan di situ saya semua tercepat, saya ya pokoknya semuanya saya jadi tuh dari teknik juga saya yang dituntut. Jadi tuh kadang tuh saya kalau misalnya saya ngerasa capek, nah terus mau ngeluh gitu tuh saya mikir saya lagi jadi diandalkan nih, nggak boleh kayak gini gitu tuh buat saya kayak tertekan juga sebenarnya kepikiran. Oke. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk ke psikiater, baru kamu berhijab atau gimana tuh? Ya pertamanya saya pergi ke psikiater tuh sendiri, habis itu dokternya bilang suruh orang tua semua datang gitu, ikut datang, ngedampingin. Jadi saya pergi sama orang tua, saya pergi, terus ya itu bilang dokter, saya memang ada depresi gitu, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh maksudnya nggak boleh sering kena kayak dimarahi, ditekan kayak gitu. Itu juga takutnya jadi trauma gitu. Nah dari situ, nah setelah itu tuh saya sakit, sakit juga. Saya masuk rumah sakit, sakit tipes sama mah. Nah dari situ sebelum itu saya di rumah sakit itu sudah saya pikirkan mungkin saya dikasih kayak gini nih ya, mungkin ada yang kurang dari diri saya. Apa saya coba perbaikin. Saya mikir kayak gitu. Jadi pas hari ulang tahun 10 Januari itu saya memutuskan untuk berhijab. Dari latihan kemana-mana itu saya berusaha berhijab. Berarti setelah kamu dari psikiater dan merasa ada yang salah dari diri kamu, ingin memperbaiki, makanya akhirnya kamu memutuskan untuk berhijab ya? Iya. Berarti kalau dibilang kamu itu belum setahun ya berhijab ya? Setahun ya? Tahun. Kan Januari 2019. Oke, Januari 2019. Berarti udah setahun ya. Nah, Ya. selama kamu berhijab nih, setelah kamu berhijab, apa nih yang kamu rasakan? Mulai dari lingkungan kamu dan pastinya dari diri kamu sendiri, apa yang kamu rasakan? Sempat ada momen-momen kayak merasa benar-benar kamu, ya ini wanita gitu, setelah berhijab. Ya, awalnya berhijab itu kaget sih teman-teman semua karena kan saya kemana-mana kayak gitu kan celana pendek kayak gitu, latihan kemana-mana, baru saya memutuskan pertama latihan itu berhijab. Itu kaget semua sampai sampai gimana ya, teman-teman tuh bilang beneran kah, yakin kah, di kampus di mana-mana itu semua kayak ya heboh gitu. Terus ya awal-awal tuh memang kayak orang tua tuh mikir kalau belum bisa nggak usah dulu bilang gitu, kasihan kan kayak gitu. Kalau enggak saya bilang bisa kok pelan-pelan ya. Jadi kuliah itu pertamanya gerak kan, fisik Iya, segala iya. macam teknik main semua tuh kan, apalagi hoki kan lari-lari, pokoknya kayak gitulah, kayak main bola gitu. Itu benar-benar gerah pokoknya Pasti ya, ada macam-macam. perubahan dari fisiknya ya. Yang berarti setelah kamu berhijab ini, cara mendekatkan diri kamu dengan yang maha kuasa itu seperti apa? Alhamdulillah ya, setelah saya berhijab ini sakit itu sakit saya sendiri ya, kayak tipes itu sudah nggak ada lagi masuk rumah sakit. Biasanya tuh dalam setahun tuh saya kalau kecapean apa-apa latihan fisik tuh saya bisa 3 kali masuk rumah sakit. Ini selama itu nggak pernah lagi, alhamdulillah. Ya percaya atau nggak percaya ya, sudah nggak pernah. Terus saya sudah selesai pengobatan psikiater juga, saya sudah selesai. Itu sudah
kayak dulu lagi, kayak nggak pikiran mau apa tuh nggak lagi sudah. Berarti lebih mendekatkan diri pada Tuhan ya, kayak misalnya kamu sholat, dan mengaji gitu ya, lebih sering langsung Iya. sama puasa ya. Nah, selama bulan Ramadan ini kegiatan agama yang sering kamu lakukan tuh apa? Sebenarnya di daerah sini ini masih ada tarawih ya. Di tempat saya masih ada tarawih, cuma ya kayak dibatasin gitu. Eh, berapa 1 meter ke setengah meter gitu per orang, jadi masih ada tarawih, tadarus itu masih ada, cuma saya nggak ikut tadarus karena kan malamnya langsung latihan. Jadi mungkin lebih tadarus sendiri kali ya, di Ya, rumah sendiri. ya setelah maghrib ya. Nah, kalau misalnya latihan, kan kamu tadi sempat bilang katanya selama pas tuh merasa gerah atau merasa risih. Nah, persiapannya kan pasti berbeda kan dengan kamu berhijab sama sebelum berhijab pada saat latihan. Ada persiapan khusus itu nggak sih selama kamu latihan saat kamu berhijab? Ya banyak, pokoknya lebih banyak. Terus tuh sebelumnya kan saya tuh kalau pakai legging, pakai mansit tuh suka gatal-gatal. Makanya saya tuh nggak suka pakai Oh, pakai kayak levis ketat, celana panjang ketat-ketat kayak gitu tuh saya nggak suka. Karena saya langsung kayak bentol-bentol alergi. Jadi awal-awal saya itu tuh, saya pakai legging tuh saya pakai pupur gatal Herosin itu saya taburin, baru saya pakai legging gitu. Tapi lama-lama kebiasaan sih, udah nggak lagi pakai legging gatal-gatal. Ya persiapannya ya banyak kan, lengannya kan kalau latihan olahraga itu lengannya pasti lengan pendek, itu kita harus nyiapin manset panjang, terus jilbab, terus legging tuh kita harus pakai celana lagi pendek kayak gitu, jadi kayak double gitu. Itu aja sih. nah, Yonita, ini kan kita lagi ada wabah virus corona ya. Nah, menurut kamu arti Ramadan tahun ini di tengah adanya pandemi virus corona ini apa? Sebenarnya sih uh, kalau nggak karena corona ini ya saya nggak pernah di rumah. Oke. Ada hikmahnya juga sih, cuma kayak gimana ya, kayak takut juga sih, sampai nggak nyangka gitu kita bisa dapat virus kayak gini baru di tengah-tengah Ramadan kayak gini. Kita nggak bisa, nggak kayak semua tuh serba dibatasin gitu, jadi kayak ya masih nggak nyangka aja ada virus kayak gini di Biasanya memang kalau Ramadan itu memang gimana? Nggak pernah di rumah? Maksudnya main atau uh, gimana? kami untuk latihan daerah itu sudah ada asramanya sendiri, jadi kalau nggak libur kami nggak akan pulang. Jadi kalau kan kami latihan tuh setiap hari, latihan sehari 2 kali. Libur itu cuma hari Minggu. Jadi Sabtu itu kita selesai latihan bisa pulang, Minggu nanti Senin balik lagi gitu. Jadi memang jarang di rumah. Latihannya harus di kota gitu ya, harus dipusatkan di situ. Harus bareng-bareng semua gitu. Nggak bisa dari rumah masing-masing baru kita pergi ke sana, itu nggak bisa. Nah, kan kamu bilang selama pandemi ini akhirnya kamu jadi di rumah kan? Berarti kan sama keluarga. Nah, sama Ya. keluarga ngapain aja di rumah selama pandemi ini? Apalagi bulan Ramadan. Sebenarnya kalau di rumah tuh kan saya punya adik satu, nggak punya kakak, jadi kami cuma berdua bersaudara. Ibu ibu itu di rumah tapi kalau pergi sore itu ibu punya rumah makan, jadi sore pergi ke rumah makan. Nah, habis itu kalau bapak kerja di tambang. Bapak jarang pulang sih sebenarnya, kalau dia mau pulang ya pulang, kalau enggak, soalnya kan jauh dari tempat kan ke tambang gitu. Jadi saya di rumah tuh kadang berdua aja sih sama adik, tapi ya malam gitu bisa ngumpul gitu, bercandaan gitu. Masih bisa ada Jadi kan waktu ngumpul. Mm-mm. berarti selama pandemi ini ada hikmahnya dong ya, ditambah lagi kamu di
pas banget 1 tahun kamu menggunakan hijab, adanya pandemi jadi di rumah sama keluarga, ngumpul, bercanda yang tadi kamu bilang, walaupun tetap sebenarnya latihan tetap dilakukan ya sebelum buka puasa, habis tarawih ya. Nah, harapan kamu apa nih Yonita setelah pandemi ini usai? Setelah pandemi ini selesai, ya harapan saya semoga itu orang-orang itu tetap kan pakai masker, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, itu tetap dilakukan sih kalau menurut saya. Nggak harus karena ada virus ini kita melakukan kebersihan, olahraga, macam-macam kayak gitu. Nggak harus, jadi harus dilakukan tetap setelah pandemi ini selesai itu. Semoga lebih baik aja kan. Kami juga PON tuh diundur. Ya, kan jadi diundur ya. Iya, diundur jadi tahun depan, bukan tahun ini. Jadi ya lebih panjang lagi latihannya. Iya. Oke. Makasih ya Yonita ya, semoga cerita kamu ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, dan semoga Yonita juga sehat-sehat selalu, terus latihannya juga makin semangat. Terus setelah pandemi yang tadi Yonita omongin, semoga bisa terlaksana. Ya oke, Scholar, itu tadi wawancara saya dengan Yonita Ramadhani, Advokasi Indonesia, dan semoga ceritanya bisa menginspirasi kita semua. Dan selanjutnya nanti akan ada bincang-bincang dengan atlet Indonesia lainnya di program Kembali ke Garis Tengah kali ini. Sampai jumpa. Halo Scorers, saya Bagus Kafi, pemain Timnas U19, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Scorers, saya Bagas Kafa, pemain Timnas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valeron, pemain Timnas Indonesia U16. Halo Scorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Scorer, nama saya Diandres Dewari dari Timnas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim. Tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Tala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorer, saya Risa Aditya Nugraha, pemain Timnas U16 dan Persija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Marsha Jana Putra, pemain Timnas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan. Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!